Ya, kalau saya melihat lagi-lagi sebetulnya masyarakat kita itu masyarakat yang orang angel, Mas, kalau diajak. Itu sebetulnya, ya. Asal dengan contoh, ya, dengan perilaku, dengan contoh perbuatan, bukan dengan oral kita, bukan dengan ucapan kita, tapi dengan contoh. Nah, ini yang mestinya harus terus diberikan, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di sini secara jernih, berimbang, dan arif. Kami akan mendiskusikan masalah-masalah yang ada hubungannya dengan sosialisasi Pancasila, karena narasumbernya adalah Wakil Ketua MPR RI, yaitu Bapak Haji Arsul Sani SH MSI. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Mugi Mas Bambang Sadono inggih pinaringan kuarasa. Amin, amin. Pak Arsul Sani, ini sebagai anggota MPR itu kan punya tugas yang cukup penting, yaitu sosialisasi 4 pilar. Nah, ini di dalam situasi kayak begini, bagaimana itu dilaksanakan, Pak? Biasanya kan mendatangi berbagai komunitas gitu. Ya, sebetulnya sejak sebelum pandemi, ya, saya kira kami yang di MPR, saya dan kawan-kawan itu juga sudah melakukan variasi bentuk sosialisasinya, Mas Bambang Sadono. Kalau dulu kita itu cenderung bertemu, ya, rame-rame sambil makan-makan, kemudian ada ceramah dan tanya jawab. Ini sudah kita ubah sosialisasinya. Contoh misalnya saya misalnya ya melakukan sosialisasi 4 pilarnya antara lain misalnya dengan komunitas ojek online, gitu ya. Dengan mereka menyanyikan katakanlah lagu-lagu yang ada narasi kebangsaannya, atau mereka kita minta untuk menciptakan ya lagu pendek yang ada narasi kebangsaannya. Nah, kemudian kita barengi juga misalnya dengan katakanlah ada cepat-tepat, cerdas cermat lah, katakan seperti itu terhadap. Nah, itu kan tidak perlu itu kemudian kita dengan secara fisik, ya, kita kemudian mereka bisa mendaftar online, mengirimkan kemudian karyanya secara online, dan kemudian baru kemudian di mana satu kesempatan itu dengan lagi-lagi menggunakan Zoom meeting, ya, itu contoh. Nah, yang lain misalnya kita yang mendatangi, ya. Jadi tempat-tempat tertentu memberikan ya, apalagi kalau ini puasa gitu ya, dengan buka puasa dan sambil 5-15 menit lah paling lama ngobrol lah ya. Misalnya dengan katakanlah komunitas pemulung lah seperti itu. Nah, kita ngobrol beberapa hal saja. Kan intinya sebetulnya bukan kemudian untuk membuat mereka katakanlah paham betul tentang apa itu isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tetapi agar sikap-sikap kebangsaannya, agar sikap-sikap
katakanlah kalau ada sisi radikalnya di situ, radikal yang intoleran ya, tidak radikal itu jelek, itu kemudian bisa kita minimalisir lah ya. Mungkin ya tidak bisa menghilangkan kemudian dalam 5 sampai 15. Nah, ini terus kemudian komunikasi kita lakukan ya. Karena bagaimanapun sosialisasi ini, saya buka rahasia Mas Bambang Sadono, kan biasanya kalau kumpul kita makan-makan ya, ada uang transport juga kan kadang-kadang. Nah, itu kan bisa kita lakukan juga secara berkala, apalagi di masa sulit seperti ini. Ya, kira-kira itu yang kita lakukan. Kita tidak berkumpul rame-rame 100-150 orang, itu sudah enggak lagi. Kalau dengan kelompok terpelajar kita lakukan secara virtual, secara online ya. Pak Rusani, ini mumpung 1 Juni ini kan hari lahir Pancasila, dan 4 pilar itu salah satu kan sosialisasi juga tentang Pancasila. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah sosialisasi yang kelihatannya ya sepintas lalu hanya dilakukan oleh MPR RI ini saja cukup? Karena kita kan punya juga lembaga BPIP, punya lembaga pendidikan dan sebagainya. Ya, kalau pertanyaannya cukup atau tidak cukup, menurut saya kan memang tidak cukup ya. Dan saya kira ke depan ini kan BPIP ini kan badan baru ya. Jadi kalau sebagai badan baru itu tentu bentuknya belum sempurna, apalagi belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang memadai lah, katakanlah dalam bentuk undang-undang. Nah, yang kedua juga, kalau sebagai badan baru, tentu mereka perlu juga menyusun dulu strategi, termasuk juga konten-kontennya. Nah, ini yang ke depan saya kira harus ada sinergi ya antara MPR dan juga dengan BPIP. Mana sebetulnya yang katakanlah menjadi sasaran sosialisasinya untuk MPR, dan mana yang menjadi tupoksi tugas pokok dan fungsinya BPIP ini. Ini yang terus terang kami harus akui belum ini Mas Bambang Sadono. Sebab kalau kita mau bicara sinergi kemudian kerjasama, belum kadang-kadang sudah ada pertanyaan, MPR ini lembaga negara, BPIP ini organ pemerintahan. Jadi ini mana matchkan, kadang-kadang hal-hal begitu juga jadi atensi juga ya. Tapi mudah-mudahan nanti kan memang RUU BPIP itu masuk di dalamnya, setelah ada undang-undangnya akan makin jelas nanti positioning BPIP juga. Ya, Pancasila merupakan tema atau topik besar yang selalu menjadi wacana nasional, wacana publik. Nah, akhir-akhir ini terjadi perdebatan-perdebatan yang sangat keras lah, menyita waktu dan perhatian. Jadi misalnya ketika DPR membuat usulan RUU haluan ideologi Pancasila, itu juga perdebatannya luar biasa. Yang terakhir
ketika ada peraturan pemerintah tentang kurikulum yang tidak memasukkan pendidikan Pancasila. Nah, ini bacaannya seperti apa, Pak? Ini gejala apa ini seperti ini? Ya tentu kalau kita lihat apa yang ada di ruang publik, masing-masing punya analisisnya. Dari mulai yang berbasis suudon, prasangka buruk, gitu kan. Ada yang kemudian tidak dalam konteks prasangka buruk, tapi katakanlah dalam konteks kelalaian, keteledoran dalam melakukan harmonisasi atau sinkronisasi kebijakan. Nah, problem dasar kita itu, Mas Bambang Sadono, saya kira lagi-lagi yaitu soal egosentris, ekosektoral yang masih ada. Jadi misalnya dan juga kelemahan dalam komunikasi publik khususnya ya di jajaran rumpun kekuasaan eksekutif ya. Coba kalau misalnya katakanlah kita bicara tentang tidak adanya atau hilangnya frasa agama dalam rancangan atau draft peta jalan pendidikan nasional, Kemendikbud dulu yang menyampaikan, ini ada draft seperti ini, ya, tolong diberi masukan, dikritisi. Dan itu sebelum ke publik kan tentu dengan instansi terkaitnya, ya. Yang terkait dengan pendidikan siapa? Ya tentu misalnya ada BPIP, ada Kementerian Agama dan lain sebagainya. Nah, ini kan yang kemudian tidak dilakukan. Kemudian dibuat juga PP berapa itu? 57 kalau tidak salah tahun 2021. PP yang diprakarsai oleh Kemendikbud Ristek ya, waktu itu masih Kemendikbud ya. Itu juga memperlihatkan bahwa proses-proses harmonisasi dan sinkronisasi antar atau inter kementerian dan lembaga tidak berjalan dengan baik ya. Padahal kalau kita lihat misalnya di Kementerian Hukum dan HAM saja ada Direktorat Jenderal Perundang-undangan. Tentu sebelum diteken ditandatangan oleh Bapak Presiden, Seknek juga melakukan juga ya review ya. Tapi itu semua bisa terloloskan. Nah, ini menunjukkan bahwa saya ingin sampaikan bahwa proofreading ya kadang-kadang perlu juga melibatkan ya sebagai bagian dari harmonisasi dan sinkronisasi yang ada di luar pemerintahan ya. Coba kalau katakanlah draft PP itu tadi sebelum diajukan kepada Bapak Presiden dimintakan ahli-ahli pendidikan dari taman siswa ya, dari kalangan agama lah ya, baik yang Kristiani maupun yang Islam gitu. Saya kira akan terminimalisir. Barangkali kalau yang di pemerintahan kan lihatnya cuma ya ini menimbangnya sudah pas, mengingatnya sudah benar semua, tapi nggak baca isinya. Seperti itu. Jadi artinya bahwa bagi masyarakat ya, bagi seluruh bangsa ada persoalan-persoalan yang sangat prinsip, sangat besar, sangat pokok, tapi dibaca oleh instansi-instansi teknis itu hanya mungkin sekedar dianggap masalah-masalah prosedur, masalah-masalah teknis gitu Pak kira-kira. Saya melihatnya seperti itu. Saya malah ini agak suudon ini, tapi mudah-mudahan jadi paling ya sudahlah seperti ini sudah baik. Nanti kalau yang penting nanti kalau ada reaksi kan kita koreksi lagi. Nah, jadi saya tidak tahu persis apakah
proses do the best dalam arti tadi harmonisasi dan sinkronisasi serta koordinasi itu benar-benar telah dilakukan atau belum. Itu kan tidak pernah terjelaskan karena seperti kasus PP itu ya tidak pernah terjelaskan bagaimana prosesnya setelah dari pemprakarsa, bagaimana harmonisasi dan sinkronisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan bagaimana di sekretariat negaranya ya itu. Pak Arsul, padahal kan Pancasila itu di dalam fungsinya sebagai pandangan hidup masyarakat bisa menjadi perilaku, bisa terinternalisasi, itu paling kuat kan melalui sistem pendidikan. Jadi kalau itu tidak digunakan secara maksimal kan sayang sekali. Iya, ini saya sepakat Mas Bambang Sadono dan itu bahkan harus dimulai dari awal ya. Karena itu hemat saya, tapi ini tidak hanya menjadi tantangannya Kemendikbudristek saja, tapi juga BPIP tantangannya adalah bagaimana kemudian artikulasi pendidikan Pancasila itu ya bisa kemudian betul-betul dipertajam, direlevankan, dan tentu tidak meninggalkan aspek kekiniannya ya. Karena saya kira aspek kekinian itu menjadi sangat penting, termasuk bagi kami kalau kembali kepada soal metode sosialisasi 4 pilar MPR itu tadi. Sekarang enggak, zamannya lagi dengan jargon-jargon besar, Mas Bambang Sadono ya. Saya kalau sosialisasi kadang-kadang yang soal keseluruhan pilarnya sebentar saja, katakanlah 10 menit, tapi mengambil satu sisi tertentu karena itu lebih relevan, lebih mencerminkan juga persoalan kekinian masyarakat. Misalnya kita ambil kemudian topik pendalamannya soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila itu saja. Kan nanti diskusinya bisa sampai ke bawah menyangkut tentang kebijakan pemerintah terhadap UMKM dan lain sebagainya. Itu akan lebih menarik ya. Dan ketika kemudian yang dijelaskan soal bagaimana artikulasi kebijakan pemerintah ya di soal itu, maka dengan sendirinya yang mengikuti itu justru akan mengatakan ya kalau begitu memang Pancasila ini harus selalu jadi, kalau istilah mereka harus jadi ya harus ada dalam jiwa kita, harus juga menjadi pakaian dalam kehidupan kita dan lain sebagainya, termasuk dalam kehidupan pemerintahan, itu baru kemudian timbul. Tapi kalau kita doktrin bahwa katakanlah seperti zaman dulu, saya tidak ingin mengatakan yang zaman dulu itu juga jelek semua ya, tentang butir 36 butir 4 kayaknya itu menjadi tidak menarik gitu loh dari zaman kekinian ya itu. Pak Arsul, selain itu internalisasi ke masyarakat, ke warga negara, ini kan nanti perilaku itu harus dijaga oleh sistem perundang-undangan. Betul. Nah, apalagi Pancasila itu sebagai filsafat dan dasar negara kan kemudian jadi sumber segala sumber hukum. Nah, Pak Arsul ini kan anggota DPR yang duduk di Komisi Hukum juga. Menurut pengamatan Bapak, bagaimana penerjemahan Pancasila ini di dalam sistem perundang-undangan kita? Iya, kita terus terang memang sebetulnya kalau memiliki pikiran yang terbuka, Mas Bambang Sadono, harus dari waktu ke waktu mengkaji, bahkan mempertanyakan ya artikulasi nilai-nilai Pancasila ya dalam hukum positif kita, dalam pandangan. Jujur ini Mas Bambang Sadono ya,
dengan sistem pemilihan langsung semuanya lah. Ya, dari pemilihan presiden sampai pemilihan RT begitu ya. One man one vote. Apa ya itu sudah sebetulnya mencerminkan sila keempat kita. Yang itu kan saya kira bolak-balik ya. Nah, kalau kita tidak punya kontemplasi terus-menerus ya, dan di sisi lain kita juga sudah sama-sama menyaksikan bahwa pilihan politik yang kita artikulasikan dalam hukum positif kita, undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, ya, undang-undang pemerintahan daerah dan lain sebagainya, ya maka kita menurut saya tidak akan bisa juga memecahkan kemudian dampak-dampak negatif. Ya, padahal dampak negatifnya itu ada di depan mata. Ya, semua orang mengakui, contoh misalnya, ya, pilkada langsung itu berkolerasi sangat erat dengan kasus-kasus korupsi. Nggak ada itu yang menyangkal, ya. Tapi katakanlah kalau ditanya kemudian lembaga survei yang punya benturan kepentingan di sini, kalau pilkadanya tidak akan mengatakan yang harus dilakukan adalah penegakan hukum, ya. Padahal kita bisa bayangkan kalau yang dilakukan adalah penegakan hukum, ya, kabupaten sajalah, ya, yang memberikan money politik ditangkap, yang menerima kan juga ditangkap juga. Kan pidana kan termasuk turut serta melakukan perbuatan. Lah memangnya lapasnya ada muatnya berapa kita? Gitu. Nah, jadi ini hal-hal yang menurut saya dari waktu ke waktu harus kita pikirkan. Maka kemudian wajar kalau misalnya muncul pilkada langsung itu kita review kembali, tidak untuk kita hilangkan. Tapi misalnya contoh, untuk provinsi itu tidak lagi dengan pilkada langsung. Dan itu ada argumentasi hukumnya. Karena rezim otonomi daerah kita itu berada di daerah fokusnya, sentralnya ada di daerah tingkat 2 kabupaten dan kota, bukan di provinsi. Gubernur lebih merupakan kepanjangan pemerintah pusat dan lain sebagainya. Nah, jadi itu hal-hal yang saya kira diskursusnya tidak boleh kita matikan, tidak boleh juga kita kalah sama opinion maker, ya, apalagi lembaga-lembaga survei, gitu ya, yang berubah pendapatnya dan sebagai opinion maker kemudian ingin mengatakan bahwa yang ada sekarang ini ya harus kita pertahankan mati-mati. Tapi sedikit kalau tentang ini kan dulu sudah pernah diputuskan jadi undang-undang, Pak, pada waktu itu. Iya, kan yang namanya undang-undang itu bukan kitab suci, Mas Bambang Sadono. Bolak-balik, ini terutama kalau teman-teman masyarakat sipil yang melihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, ya, yang tidak boleh direvisi, dan kemudian ketika direvisi sampai hari ini selalu dipersoalkan itu undang-undang revisinya 19 tahun 2019. Ya, undang-undang itu memang kalau kita lihat tidak sesuai dengan kebutuhan terbaik dari masyarakat kita, ya harus direvisi. Termasuk undang-undang KPK hasil revisi. Kalau perlu direvisi kembali, harus kita revisi kembali. Itu.
Tadi kembali ke Pancasila. Jadi Pancasila dijaga dengan apa? Internalisasi masyarakat melalui pendidikan, kemudian melalui sistem perundang-undangan juga mengatur undang-undangnya supaya bisa menjaga itu. Nah, sekarang di dalam aktualisasi pelaksanaan ini kan banyak tergantung kepada pegawai negeri, kepada ASN, kepada TNI Polri. Nah, ini apa yang perangkat yang diperlukan untuk itu, Pak? Apakah mereka perlu diorientasi ulang, ditata ulang, atau seperti apa kira-kira? Ya, kan kalau yang terhadap aparatur negara, apakah sipil, militer atau Polri, ya, hemat saya ya terus-menerus. Tapi ini kan yang ahli kan tentu nanti BPIP. Kata kunci Mas Bambang Sadono yang saya selalu ingat sampai sekarang, ya, waktu era P4 itu pengendalian diri itu kuncinya kan itu. Nah ini yang kemudian harus terus-menerus, termasuk juga di sana kemudian adalah sistem pengawasannya. Tetapi kan tentu menurut saya tidak cukup, ya, apalagi kultur aparatur negara kita, ya, itu masih banyak hemat saya yang pendekatannya itu kadang-kadang pendekatan formalistik, ya. Bahkan pendekatannya ini karena ini sudah dianggarkan maka kegiatannya harus saya laksanakan, kalau enggak nanti silpa dan jadi tidak baik dan enggak dapat anggaran lagi gitu. Jadi tentang efektivitas, ya, tentang capaian, target dan lain sebagainya itu menjadi kurang terperhitungkan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Nah, hemat saya memang harus juga didorong peran serta masyarakat, ya. Dan kita misalnya kalau bicara peran serta masyarakat, ya, yang lebih didengar itu kan misalnya ormas-ormas keagamaan, ya. Kalau yang bicara tentang Pancasila itu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan sejumlah ormas Islam lainnya itu lebih didengar, ya, lebih didengar. Nah, daripada yang bicara, ya, jajaran pemerintahan, ya. Nah, saya kira ini pemberdayaan itu yang terus-menerus harus kita lakukan, pemberdayaan masyarakat itu. Nah, memang tentu kemudian selalu klasik kita ini persoalannya, ya, karena keterbatasan anggaran. Kalau pemberdayaan masyarakatnya kita besarkan dengan konsekuensi alokasi anggaran yang lebih besar, sementara sumber anggarannya masih itu saja, kan menjadi harus mengurangi yang ada di jajaran birokrasi. Nah itulah tantangannya, ala apa mau dikurangi. Iya. Terakhir Pak Arsul Sani, apa yang nanti apakah setelah BPIP punya undang-undang dan sebagainya, kira-kira apa yang ideal yang nanti itu harus dilakukan atau menjadi tugas BPIP, yang menjadi tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang menjadi tugas Kemenpan untuk membina ASN dan sebagainya, supaya benar-benar Pancasila ini menjadi aktual, menjadi eksis, menjadi perilaku masyarakat. Ya, kalau saya melihat lagi-lagi sebetulnya masyarakat kita itu masyarakat yang orang angel, Mas, kalau diajak. Itu sebetulnya, ya. Asal dengan contoh, ya, dengan perilaku, dengan contoh perbuatan, bukan dengan oral kita, bukan dengan ucapan kita, tapi dengan contoh. Nah, ini yang mestinya harus terus diberikan, gitu ya. Saya kalau ngomong seperti ini barangkali bisa dimusuhin, tapi saya misalnya kita bicara soal katakanlah, ya, rasa prihatin kita dengan pandemi
dengan katakanlah terpuruknya ekonomi yang berdampak luar biasa pada masyarakat kita. Tadinya saya siap saja secara pribadi, Mas Bambang, kalau misalnya presiden atau pemerintah kemudian mengambil langkah yang paling, katakanlah langkah yang paling apa ya, termasuk radikal lah gitu ya. Misalnya gaji pejabat negara dipotong gitu, termasuk anggota DPR gitu, nggak masalah gitu peserta tunjangan. Itu yang menurut saya akan lebih mudah kemudian mengajak masyarakat untuk sesuai dengan apa yang kita harapkan, begitu. Tapi kalau kita misalnya bicara hidup sederhana, ya, tapi kitanya tidak berubah hidupnya, ya agak susah juga, itu ya, untuk memberikan untuk mengajak kemudian masyarakat agar berperilaku sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sementara kitanya sendiri, ya, dipertanyakan, ya, oleh mereka yang kita ajak. Baik, terima kasih sekali Bapak Haji Arsul Sani, SHMSI, Wakil Ketua MPR RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang sudah bicara banyak, baik mengenai menyikapi bagaimana pilihan-pilihan tindakan kita di tengah-tengah situasi pandemi yang tidak mudah ini, juga termasuk jangka panjang bagaimana kita memposisikan Pancasila, mensosialisasikan, dan bagaimana mengajak masyarakat supaya benar-benar berperilaku seperti konsep Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Terima kasih Pak Arsul Sani, selamat bertugas, sukses. Mas Bambang Sardono. Ya, matur nuwun. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.